usia dewasa muda gitu. Dan memang di tahap usia seperti itu, di remaja saja ya Pak ya, remaja madya dan remaja akhir itu kan sudah masa yang sangat stressful ya Pak ya, sangat penuh dengan tekanan, kemudian juga hormonnya sedang bergejolak gitu ya, tidak stabil, tanda-tanda depresi. Ditambah juga tuntutan dari yang pertama itu kondisi emosinya itu terus-menerus murung, sedih gitu ya. Terus kemudian dia menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mau bergaul lagi, tidak mau kumpul-kumpul lagi. Itu salah satu tanda-tandanya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adi di Ngoko Podcast. Sekarang saya di kampus Universitas Yarsi ya Bu. Iya. Nah, makasih Bu. Dan dengan dokter Pak. Oh dokter. Beda soalnya kalau dokter. Dokter Ibu Muluk Melok ya. Bu, saya juga alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Ibu di kampus Universitas Yarsi ya. Iya, Universitas Yarsi, Fakultas Psikolog. Iya, benar. Nah, kebetulan kita mau diskusi nih Bu soal sebelumnya kita perkenalkan dulu Bu. Boleh silakan. Jadi Ibu backgroundnya gimana? Silahkan Ibu bisa memaparkan. Nanti kita bisa lanjut ke diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngoko sekalian. Perkenalkan, nama saya Melok Roro Kinanti. Background saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Latar belakang saya adalah lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa di Universitas Indonesia dan juga program Doktor Psikologi. Meskipun saya memiliki latar belakang sekolah psikolog gitu ya, namun sehari-hari saya lebih banyak bekerja sebagai akademisi, sebagai dosen gitu. Hanya sesekali aja saya praktek konseling di klinik konseling di kampus ya di Yarsi, namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Tapi nggak apa-apa Bu ya, umpamanya orang luar mau konseling ke Ibu sendiri, dari mandiri nggak masalah, bukan dari kampus aja sendiri atau dari mahasiswa sendiri? Nggak apa-apa, daftar aja ke PPKS, bisa dilihat di Instagram PPKS Universitas Yarsi, nanti akan diarahkan oleh adminnya gitu ya. Gitu, ya. Ya, gitu. Jadi sedikit info soal Ibu Muluk nih. Iya. Ya, makasih Bu ya. Iya. Nah, kita mau diskusi nih Bu soal bunuh diri. Nih, agak serem juga sih kita ngebahas tentang bunuh diri. Banyak fenomena yang sekarang saya baca itu di sosial media atau di media-media masa internet yang lainnya tuh, dari WHO sendiri itu tahun 2003 itu sekitar 700 orang itu meninggal. Iya, itu fenomenanya itu usia produktif antara 15 sampai 29. Kenapa bisa kayak gitu Bu ya? Terus apa sih yang bikin stres tuh mahasiswa gitu loh Bu, seperti itu? Apa karena lingkungan, apa karena desakan dari ekonomi sendiri gitu. Jadi banyak mahasiswa itu yang kok bingung gitu loh, mau apa ya? Nggak mau temennya seperti ini, gue nggak bersih seperti ini gitu loh. Jadi kan ada pengen bisa naikin level gitu loh. Iya, Pak. Jadi tanggapan Ibu gimana tuh Bu, fenomena seperti ini? Oke, baik. Tadi Bapak bilang usia yang rentan, produktif, di usia produktif ya Pak ya, 15 sampai 29 tahun. Nah, kalau kita mengacu ke teorinya memang masa-masa usia itu adalah usia di mana individu berada di tahap remaja madya ya, sekitar 15 sampai 18 gitu ya. Kemudian juga sudah mulai memasuki remaja akhir ya Pak ya, di usia 18 sampai 22 dan kemudian 22 sampai 29 itu di tahap usia dewasa muda gitu. Dan memang di tahap usia seperti itu, di remaja saja ya Pak ya, remaja madya dan remaja akhir itu kan sudah masa yang sangat stressful ya Pak ya, sangat penuh dengan tekanan, kemudian juga hormonnya sedang bergejolak gitu ya, tidak stabil gitu kan. Ditambah juga tuntutan dari orang tua, dari sekolah dan lain sebagainya. Demikian juga di saat orang usia dewasa muda Pak, setelah mentas dari remaja masuk ke dewasa muda, itu tuntutannya lebih banyak lagi. Gitu kan. Sementara juga mereka merasa tidak yakin dengan masa depannya tuh akan seperti apa gitu ya. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan gitu ya. Kemudian juga berbagai macam peralihan dari situ itu bisa menimbulkan stresor ya, tekanan-tekanan
yang memicu ya Pak ya, saya katakan memicu bukan menyebabkan gitu ya. Beda ya, beda antara pemicu dan menyebabkan yang memicu bunuh diri gitu ya, karena kan bunuh diri itu sebetulnya juga multifaktor ya. Benar. Penyebabnya ya Pak, harus ada kerentanannya dulu dan ada pemicunya gitu. Oh, kerentanan itu justru sumber dari situ Ibu? Iya, justru ada kerentanannya dulu Pak. Kalau kerentanan itu misalnya seperti apa itu Bu? Misalnya yang paling terlihat itu adalah adanya gangguan mental atau tidak gitu ya. Misalnya orang-orang yang mengalami depresi itu akan lebih rentan untuk mengalami bunuh diri gitu ya. Ada pemicunya sedikit ya dia bisa kebunuh diri. Tanda-tandanya gitu ya. Apa Bu? Apa sering menyendiri? Apa sering udah dengan dunianya sendiri aja gitu, kadang-kadang dia nggak, orangnya tertutup, dia nggak mau curhat ke temennya. Nah, tanda-tanda depresi adalah yang pertama itu kondisi emosinya itu terus-menerus murung, sedih gitu ya. Terus kemudian dia menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mau bergaul lagi, tidak mau kumpul-kumpul lagi. Itu tanda-tandanya seperti itu? Itu salah satu tanda-tandanya. Kemudian juga ada merasa lelah terus-menerus gitu ya, merasa nggak ada energinya. Terus juga tidak lagi melakukan hal-hal yang tadinya dianggap menyenangkan gitu, kayak hobi nih udah nggak dilakukan lagi gitu ya. Terus kemudian juga ketika fungsi sosial dia, misalnya dia sebagai pelajar, sebagai karyawan, atau sebagai anggota masyarakat itu sudah mulai terganggu gitu ya. Nah, meski demikian nih Sobat Ngoko ya, jangan mendiagnosis diri sendiri. Karena dari tanda-tanda itu gitu ya, perlu dilihat dulu durasinya, berapa lama gitu ya. Kemudian harus memenuhi syarat minimal itu berapa kriteria dari kriteria yang sudah ada dalam DSM-5. DSM-5 itu panduan untuk mendiagnosis ya, yang digunakan oleh psikolog atau psikiater gitu. Dan memang sebaiknya yang menegakkan diagnosis ini adalah psikolog atau psikiater gitu. Jadi perubahan perilaku itu sangat kelihatan sebetulnya Bu ya? Kelihatan Pak. Jadi berarti harus sangat peduli lah lingkungan teman-temannya, dari antara teman-teman, orang tua. Iya. Itu yang harus benar-benar peduli, jangan tiba-tiba tiba-tiba jegrek aja bunuh diri. Benar. Jadi gitu ya. Iya. Perubahan perilaku itu sangat kelihatan dong seperti itu ya, sering murung tadi disebutkan Ibu bilang. Salah satunya itu. Ya. Kalau interaksi sosial nih Bu, dukungan emosional sama sebaya berarti harus saling menyupport ya Bu ya, antara satu sama lainnya, yang tadi dibilang Ibu depresi, suka murung, seperti itu ya. Iya, jadi memang di usia segitu ya Pak ya, 15 sampai 29 tahun itu kan peran terutama remaja ya Pak ya, peran klik ya, apa sih namanya itu, circle gitu ya, anak-anak sekarang kan nyebutnya circle ya, lingkaran teman-teman. Iya, lingkaran teman-teman, peer group gitu ya, teman sebaya itu memang sangat penting gitu ya. Tapi memang tantangannya di usia remaja dan juga mahasiswa, kadang mereka itu sudah membentuk circle-circle sendiri yang kalau dari curhatan klien-klien mahasiswa gitu ya, yang kadang circle-circle itu susah ditembus oleh orang lain gitu, sehingga memang jadi terkotak-kotak ya pergaulan itu. Nah ini yang juga bisa membuat seseorang menjadi rentan karena kan tidak ada dukungan sosial gitu ya. Nah selain circle teman sebaya, yang juga penting adalah keluarga ya Pak ya, karena memang keluarga itu kan yang sehari-hari bersama mahasiswa gitu ya, dan kadang juga keluarga itu tanpa sadar ya, mungkin maksudnya baik ya Pak ya, tapi tanpa sadar juga memberikan ekspektasi yang dirasakan oleh si anak ini tuh sebagai sesuatu yang terlalu tinggi gitu. Jadi beban juga jadi beban juga gitu ya. Pernah juga ada kasus mahasiswa nih Pak ya, waktu semester 1, semester 2 itu prestasinya bagus dan dia sangat enjoy kuliah gitu ya. Tapi kemudian di semester 3 dan seterusnya itu prestasinya menurun gitu ya. Terus setelah di konseling dia cerita bahwa
ketika dia mulai masuk semester 3 itu orang tuanya mulai menitipkan ekspektasi yang menurut kamu dia, harus seperti ini, harus seperti itu. Seharusnya mengalir aja seperti anak, karena kan orang tua itu anak itu bukan sifat orang tua kan. Secara psikologisnya gitu ya. Iya, benar. Nah, kemudian anak itu juga cerita pada saat dia semester 1 dan semester 2 orang tuanya mendukung tapi tanpa memberikan ekspektasi gitu. Target. Tidak memberikan target dan itu membuat dia merasa sangat enjoy kuliah pada saat itu gitu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sangat banget ya? mempengaruhi. Apalagi kalau belum kasus bullying nih Bu. Benar Pak. Bullying itu kan di kampus atau di sekolah-sekolah yang saya sekarang ngerasain juga, anak-anak saya juga ngerasain tuh Bu. Bullying itu kayak apa? Takutnya tuh kena gangguan mental juga bisa kena dong ya pengaruh? Iya, bullying itu juga bisa membuat seseorang rentan mengalami gangguan mental gitu ya. Saya katakan rentan karena memang tergantung ya Pak ya dari kapasitas orang itu untuk memproteksi dirinya dari pengaruh bullying gitu. Karena mungkin tidak semua orang yang kena bullying kemudian berakhir menjadi gangguan mental. Enggak gitu juga. Ya. Tergantung dari berbagai macam faktor juga. Gitu. Iya, jadi salah satu itu juga pemicu iya, juga ya. Iya benar. Aduh, jadi serem. Jadi saya mikir gitu, waduh ini berarti anak itu bukan orang tua. Jadi anak itu ya udah anak. Jadi jangan sampai anak itu momennya orang tua. Gue tadi dulu pengen jadi seperti apa, anak juga harus seperti apa tuh jangan seperti itu ya. Iya, benar Pak. Jadi harus punya kemampuan anak masing-masing kan. Iya. Iya. Terus yang ini nih Bu, yang faktor tadi penyebabnya udah, yang marah kan tadi udah Bu ya. Terus dampaknya gimana nih Bu untuk kasus kalangan mahasiswa nih terhadap kampus umpamanya di seluruh Indonesia kan banyak tuh di berita kampus universitas ini si A bunuh diri, kampus ini bunuh diri. Saya nggak bisa menyebutkan kampus manapun gitu kan, tapi kan ini fenomena gitu yang harus seperti gunung es sebetulnya gitu yang tadi banyak diprediksi soal itu. Mungkin dari pelajaran atau mungkin dari bullying teman-temannya sendiri dan dia orang tertutup. Nah itu gimana tuh Bu dampaknya untuk kasus ini Bu? Oke, baik. Untuk dunia kampus ya Pak ya, dengan adanya kasus bunuh diri itu sebetulnya semakin meningkatkan kesadaran kita ya Pak ya, khususnya saya juga selaku dosen gitu ya, bahwa ternyata memang fenomena ini real gitu ya, nyata adanya dan bisa terjadi pada siapa saja gitu ya, yang kebetulan juga rentan dan ada pemicunya gitu ya. Kesadaran untuk memperhatikan kesehatan mental mahasiswa maupun juga mahasiswa memperhatikan kesehatan mental dirinya sendiri gitu ya, itu juga salah satu pengaruh ya dari adanya fenomena ini gitu. Kemudian juga dari kasus ini kami juga berpikir gitu ya tentang bahwa seperti yang Bapak sampaikan tadi, angka bunuh diri ini masih tergolong ini ya di fenomena gunung es gitu. Benar. Ya. Artinya kelihatan kan di permukaannya aja, tapi di bawahnya itu banyak. Iya, artinya kan sebetulnya ada hambatan gitu ya untuk mengungkap kasus ini ke atas gitu ya. Mungkin stigma-stigma tertentu ya yang negatif terhadap pelaku bunuh diri gitu ya maupun keluarganya yang membuat fenomena itu terjadi gitu ya. Fenomena gunung es itu terjadi gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengikis stigma itu yaitu tadi Pak, meningkatkan kesadaran bahwa it's okay lah kalau misalnya kamu mengalami masalah, kamu merasa tertekan, kamu merasa stres, kamu bisa datang ke kami misalnya ke kampus, ke dosen kalian, dan nanti kami akan mengarahkan untuk ke bantuan profesional gitu konseling juga ya. Iya. Jadi ya minimal ada teman curhat ya Bu. Iya, minimal ada teman curhat Pak. Itu yang bikin solusi sebetulnya kayak seperti itu ya. Iya. Jangan orang udah ketahuan stres tertutup akhirnya. Benar. Jadi nggak ada omongan kepala ini apa ngomong apa jadi susah gitu seperti itu ya, curhat ya. Iya. Terus kemudian juga ini Pak, membantu mahasiswa mengenali nih kapan kamu harus meminta bantuan ke orang lain pada saat kamu mengalami masalah gitu. Karena kan kadang mahasiswa merasa ya udah nih saya bisa loh gitu loh mengatasi masalah ini, tapi sebetulnya mungkin tidak seperti itu gitu. Jadi kita perlu mengedukasi mahasiswa pada titik mana kamu tuh harus benar-benar meminta bantuan profesional gitu lah, atau paling enggak meminta bantuan dosen wali kamu gitu ya, dosen pembimbing kamu gitu ya, untuk membantu kamu keluar dari masalah itu. Oh, jadi itu solusinya. Terus langkah-langkah yang bisa diambil pencegahan gimana tuh Bu?
dari umpamanya pencegahan nih, dibilang tadi kan dari semester 1 semester 3 tuh aman biasanya tuh. Kalau udah mulai menjenjang semester akhir nih, skripsi, udah mau wisuda, itu kan target harus dilampaui tuh. Pokoknya 3 tahun harus selesai kuliah, 4 tahun. Kalau nggak tahun gue stres nih, kok temen-temen pada lulus, gue belum gitu kan. Itu bisa berpengaruh seperti itu Bu. Nah itu solusinya gini tuh Bu. Oke, ini untuk temen-temen nih, sobat ngoko di rumah. Ya. Ini dalam konteks di dunia pendidikan tinggi ya Pak ya, di universitas gitu ya. Yang pertama untuk mencegah adalah menciptakan iklim akademik gitu ya, iklim di kampus tuh yang humanis lah, yang memanusiakan manusia gitu ya. Yang artinya misalnya ya memberi ruang diskusi kepada mahasiswa, memberikan support gitu ya, dari dosen ke mahasiswa ataupun mahasiswa ke mahasiswa gitu ya, membentuk support group ya, kelompok-kelompok dukungan gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah itu tadi terus-menerus mengedukasi bagaimana supaya mahasiswa itu lebih sadar, lebih mengenali ketika kondisi dirinya tidak baik-baik saja. Nah itu yang penting. Itu yang penting gitu ya Pak. Dan kemudian juga kita bisa mendorong mahasiswa gitu ya untuk tidak ragu itu tadi meminta bantuan gitu ya, dan juga menghapus stigma-stigma negatif. Kalau misalnya orang ke psikolog, psikiater itu kan nanti disangkain sakit jiwa. Sakit jiwa lah. Bener. Apa? Nah itu padahal yang enggak ya. Padahal enggak gitu. Hanya untuk memperbaiki sistem aja ya. Sistemnya di apa yang perilaku sebetulnya harus diperbaiki ya. Jadi masuk di rel lagi. Seperti itu ya. Sama kayak kita ke dokter ya, kalau kita ada berobat sakitnya ya harus ke dokter gitu ya. Iya, jangan artian bahwa ke psikolog atau ke psikiater tuh pasti sakit jiwa, itu bukan. Itu harus stigma harus dihapuskan itu Bu yang penting. Iya Pak, benar. Ya. Ada yang closing statement Ibu sebelum di hari diskusi kita hari ini? Baik, terima kasih Pak, Sobat Ngoko sekalian. Yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya bunuh diri adalah kita lebih sadar, lebih bisa peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar, terhadap anak-anak kita atau terhadap teman-teman sebaya kita. Misalnya siapa sih yang memang membutuhkan bantuan, siapa yang butuh untuk dirangkul gitu ya. Kadang bantuan itu tidak harus berupa sesuatu yang wow, yang dahsyat, tapi sekedar kita hadir untuk dia, mendengarkan dia, itu juga sudah bantuan yang luar biasa ya untuk orang-orang yang mengalami masalah gitu ya. Jadi lebih peka dengan keadaan sekitar gitu ya. Barangkali memang ada orang yang membutuhkan diri kita gitu ya untuk mensupport mereka gitu Pak. Itu aja Bu ya, makasih Bu atas waktunya. Dan satu lagi agama yang penting ya Bu ya. Oh benar Pak, benar. Agama itu sangat penting ya, karena pondasi pertama tuh agama. Pondasi pertama itu agama gitu ya. Ketika misalnya kita memiliki masalah yang sangat besar gitu ya, dan misalnya kita merasa tidak ada orang nih yang untuk tempat curhat. Ingat bahwa kita punya Allah. Tuhan gitu ya, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya Tuhan yang bisa dengan senang hati kapanpun menerima curhatan kita dan memberikan solusinya. Ya daripada pas di masalah itu pasti ada solusi sih Bu. Benar, di setiap masalah itu pasti ada solusi. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada sore, ada malam. Ya benar Pak. Itu nggak mungkin ada di masalah pasti ada penyelesaian. Itu aja Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Ibu, semoga Ibu diberikan kesehatan. Kita bisa silaturahmi lagi, ngobrol topik-topik lain lagi Bu ya. Iya, baik Pak. Sobat Ngoko gitu aja, kita sekelumit sebentar sebetulnya sih diskusi sama Ibu Muluk ya. Jadi biar semoga ada manfaat buat semuanya, Sobat Ngoko semuanya. Hindari, jangan sampai bunuh diri, kata Ibu Ustaz Ibu Muluk tuh. Karena bunuh diri itu bukan solusi Bu ya. Iya. Masih banyak masa depan yang harus ceria lagi harus dilakukan. Benar Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.